Oke baik, kembali lagi bersama saya Marsum Polus dan Mita dengan NIM 19120149 dari kelas B. Video kali ini saya akan mereview sebuah aplikasi yang menerapkan IaaS. Oke, di sini soalnya buatlah video review yang menampilkan wajah Anda yang akan diupload ke YouTube Anda masing-masing dengan memberikan nama tutorial Anda dengan format judul video nama dengan ini. Oke. Kemudian judul video yang diupload ke YouTube diberi nama review aplikasi. Contohnya di sini saya akan mereview aplikasi Shopee. Saya akan mereview aplikasi Shopee. Kemudian analisis penerapan fitur yang dengan manfaat komputasi awan atau cloud computing yang ada pada aplikasi tersebut dengan menampilkan video atau file yang telah Anda dapatkan dan mencoba dijelaskan dengan bahasa Anda sendiri. Oke. Nanti dalam review aplikasi ini kita akan membahas atau menjelaskan profil perusahaan IT yang mengembangkan aplikasi Shopee tersebut. Kemudian kita harus sebutkan fitur-fitur produk digital yang digunakan dalam aplikasi Shopee. Kemudian keamanan atau privasi data yang diterapkan pada produk layanan aplikasi Shopee tersebut. Lalu yang berikut, kelebihan dan kekurangan pada aplikasi Shopee. Kemudian demokan atau install konfigurasi secara pengguna salah satu produk layanan cloud yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Dalam video review ini durasinya minimal 10 menit. Kemudian di sini kita kumpul di pertemuan 8. Oke, langsung saja di sini saya akan mereview aplikasi Shopee dan ini tampilan awal di aplikasi Shopee. Yang pertama kita akan mereview profil perusahaan IT yang mengembangkan aplikasi Shopee tersebut. Oke. Nah, profil perusahaan IT yang mengembangkan aplikasi Shopee. Pengembangan aplikasi Shopee. Nah, perusahaan Shopee adalah salah satu bagian dari Seat Group asal Singapura. Kemudian ada di Shopee ini merupakan aplikasi pembelanjaan online yang mungkin orang belanja di mana saja dan kapan saja. Nah, Shopee ini dia seperti pasar online begitu. Kita belanja di mana saja atau kapan saja sesuai dengan keinginan kita sendiri. Kemudian pasti dalam aplikasi Shopee ini pasti teman-teman bisa bertanya kapan Shopee berdiri di Indonesia. Terus yang tadi pusatnya di Singapura. Nah, pertanyaannya kapan Shopee berdiri di Indonesia? Nah, di sini saya akan menjelaskan kapan Shopee berdiri di Indonesia. Shopee hadir di Indonesia pada tahun 2015 lalu. Setelah peluncuran di beberapa negara Asia Tenggara sebelumnya, khususnya di Singapura. Shopee memang didirikan pada tahun 2015 lalu di Singapura. Setelah itu barulah berekspansi ke berbagai negara lain. Dengan umur yang masih demikian muda dan sudah mencapai kesuksesan seperti sekarang di Indonesia, tentu banyak hal yang bisa kita pelajari dari organisasi Shopee. Nah, awalnya Shopee memiliki konsep bisnis atau biasa disebut dengan C2C, consumer to consumer. Sering perkembangan waktu dan pengguna, Shopee beralih menjadi hybrid.
consumer to consumer, dan juga business to consumer. Dengan hadiahnya Shopee Mall, maka Shopee sudah tidak murni lagi menjadi bisnis consumer to consumer, tetapi menjadi bisnis to consumer seperti itu. Lalu di bagian Shopee ini logonya seperti ini, seperti tas belanja, lalu disimbolkan dengan S. Itu pertandanya bahwa S itu Shopee, seperti itu, atau belanja. Nah, logo Shopee itu berupa tas belanja dengan tulisan S di tengahnya seperti ini. Di tengahnya, logo ini sangat melambangkan profil dari perusahaan Shopee ini sebagai aplikasi marketplace yang mempertemukan penjual dan pembeli. Warna utama yang digunakan di Shopee adalah warna oranye. Ya, seperti di layar ini, warna orange. Warna ini juga menjadi warna brand dari Shopee, warna yang juga penting untuk usaha dari perusahaan Shopee. Dia seperti ini. Nah, dalam Shopee ini sekarang sudah menjadi pusat pembelanjaan, atau dengan kata lain belanja online melalui Shopee. Kemudian dalam Shopee ini memiliki latar belakang. Jika kita melihat video percakapan dengan CEO Shopee di YouTube, maka kita bisa mendengarkan apa saja latar belakang didirikan Shopee di Indonesia. Nah, yang tadi didirikan di Indonesia itu tahun 2015 yang lalu. Nah, kemudian latar belakang, pasti dalam Shopee ini untuk pembuatan aplikasi kita harus tahu visi misinya apa. Tujuan kita membuat aplikasi ini untuk apa. Nah, dalam Shopee ini ada visi misinya. Visi dari Shopee itu menjadi mobile marketplace nomor 1 di Indonesia. Kemudian misinya mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi para penjual di Indonesia. Itu visi misinya dari Shopee. Oke. Setelah profil perusahaan IT yang mengembangkan aplikasi Shopee, kemudian fitur-fitur produk digital yang digunakan dalam aplikasi Shopee. Yang digunakan dalam aplikasi Shopee, sebutkan fitur-fitur produk-produk digital yang diterapkan atau yang digunakan oleh aplikasi Shopee. Nah, di sini saya akan sebutkan fitur-fitur produk digital yang digunakan. Nah, produk digital itu adalah produk yang memiliki bentuk fisik. Saat ini produk digital yang tersedia di aplikasi Shopee adalah contohnya isi pulsa, paket data, e-memori, romai. Kemudian tagihannya seperti tagihan listrik PLN, BPJS Kesehatan, Telkom, pasca bayar, TV kabel, angsuran kredit, dan kartu kredit. Nah, di sini ada elektronik, di sini ada pulsa tagihan. Ini adalah produk digital yang terdapat di dalam aplikasi Shopee. Di sini ada pulsa, ada paket data, ada voucher game, PLN, dan lainnya. Kemudian kita kembali di halaman, kemudian tiket. Di Shopee ini sudah siapkan sebuah produk digital yang namanya tiket.
Nah, tiket itu ada tiket kereta api, tiket pesawat, dan juga tiket bus. Kemudian hiburan seperti voucher games adalah sekitarnya. Kemudian tiket event atau hiburan. Lalu ada juga yang namanya keuangan. Di dalam Shopee ini ada yang namanya uh, produk digital keuangan. Itu seperti donasi dan seka. Oke, setelah itu ada juga yang namanya keamanan privasi. Keamanan privasi yang ada di aplikasi Shopee. Contohnya di sini kita harus login. Kita untuk membuat akunnya kita harus login atau kita daftar dulu. Contohnya di sini daftar menggunakan akun Gmail, Facebook. Di sini contohnya saya gunakan akun Facebook saya. Ya seperti ini. Dia akan muncul seperti ini sudah masuk melalui akun saya. Kemudian keamanan. Bicara soal keamanan yang terdapat di dalam aplikasi Shopee, saya jamin keamanan data pengguna dengan menempatkan VLAN atau server yang di Indonesia. Nah, di aplikasi Shopee ini data pengguna atau konsumen di Shopee dijamin aman, jelas. Itu pasti karena Shopee itu server kami adanya di sini. Jadi dalam yuridis Indonesia marketing publik relation Shopee itu Aditya Maulana Novedi. Kemudian terkait keamanan pengguna dalam beratraksi, Aditya menyatakan Shopee telah bekerja sama dengan mitra bank yang terpercaya sehingga sistem transaksi telah terregistrasi oleh Bank Indonesia dan otoritas keuangan. Oke, itu untuk keamanan atau privasi. Lalu kelebihan dan kekurangan yang ada di aplikasi Shopee. Kelebihan dan kekurangan yang ada di aplikasi Shopee ini. Kelebihan dalam aplikasi Shopee ini, Shopee merupakan platform belanja online yang mampu memberikan layanan terbaik bagi seluruh masyarakat dan pelanggan. Oleh sebab itu, kita jangan heran jika jenis platform ini memiliki hiburan pengunjung dalam setiap hari. Adapun kelebihan dari aplikasi Shopee yang dikutip dari situs lain. Nah, kelebihan yang pertama itu memiliki aplikasi yang mudah digunakan. Contohnya seperti ini. Di sini adalah bagian untuk mencari barang yang kita inginkan. Kemudian cara pembayaran beragam. Selain memberikan layanan aplikasi yang mudah digunakan, Shopee sendiri masih menyediakan berbagai cara pembayaran yang mudah kalian gunakan. Contohnya di sini saya cari keyboard laptop contohnya. Lalu di sini ada yang 120, 48.000. Nah, di sini contohnya kita pesan online, tinggal saja kita masukkan ke keranjang. Itu total bayarannya 48.000. Seperti itu. Adapun beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk melakukan pembayaran, diantaranya
itu melalui kartu kredit, kemudian Indomart, Alfamart, Shopee Pay, Shopee Filter, kemudian One Click atau Kredivo. Itu kita bisa bayar melalui yang tadi saya sebut. Kemudian setelah itu dalam aplikasi Shopee ini sudah menyediakan fitur COD atau Cash on Delivery. Selain digunakan dengan cara online, Shopee masih menyediakan layanan pembayaran dengan sistem kode atau bayar cepat. Tujuan ini untuk lebih memudahkan dan melakukan pembayaran. Selain itu, dengan adanya sistem COD juga ternyata dapat menambah kepercayaan pelanggan, terutama dalam melakukan pembelian di Shopee. Nah, jadi dalam aplikasi Shopee ini dengan kata lain sudah diakui. Kemudian kelebihan yang berikut, Shopee sering memberikan promo menarik. Contohnya di sini ada diskon 18.000, diskon 5.000, banyak di Shopee. Untuk yang selanjutnya dari layanan fitur Shopee sendiri masih memberikan kejutan spesial, yaitu promo yang menarik dengan harga murah. Seperti ini. Kemudian kita masuk dalam kekurangan aplikasi Shopee. Itu tentu ada kekurangan. Hal ini memang sudah sewajarnya. Sama seperti dunia berbisnis, misal seperti platform toko online atau tempat di mana kita dapat melakukan belanja melalui online seperti Shopee. Nah, di Shopee ini ada juga kekurangan. Contohnya customer service atau lambat membalas. Ya, itu salah satu kekurangan dari aplikasi Shopee. Itu lambat membalas. Kemudian kekurangan yang berikut itu sering menemui penjual yang kurang baik. Untuk hal ini kalian harus benar-benar dapat memilih penjual yang baik sesuai harapan kita. Karena di semua penjual di Shopee sendiri itu tidak semua berasal dari perusahaan Shopee, karena kebanyakan penjual tersebut berasal dari luar. Jadi untuk membuat akun Shopee atau kita membeli melalui Shopee, kita harus pastikan penjual itu baik, dan kita memilih atau penjual yang kurang baik, seperti itu. Nah, itu adalah kelebihan dan kekurangan. Jadi untuk kesimpulannya, kita harus mengetahui tentang kelebihan dan kekurangan Shopee. Maka selanjutnya keputusan untuk melakukan pembelian atau yang lain bisa ditentukan oleh diri kita sendiri. Nah, dalam Shopee ini tergantung dari diri kita sendiri. Jadi kita atau teman-teman tidak perlu merasa heran atau kaget. Seperti itu. Ya, seperti itu. Itu mungkin video review singkat saya. Bila ada yang kurang bisa kita pelajari bersama-sama. Dan mungkin ada kesalahan atau kosakata yang tidak menyenangkan di hati saudara-saudari, mohon dimaafkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.